Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 sekalian yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan. Kali ini saya akan membahas soal latihan asesmen sumatif akhir semester atau penilaian sumatif akhir semester Gasal untuk kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Nah, soal latihan asesmen sumatif ini merupakan soal yang digunakan untuk asesmen sumatif akhir semester tahun pelajaran 2022-2023 atau tahun ajaran lalu ya. Baik, langsung saja saya akan membahas mulai dari nomor 1. Mengakui persamaan hak dan derajat manusia merupakan cerminan dari makna Pancasila, terutama sila keberapa. Kata kuncinya adalah persamaan hak dan derajat manusia. Nah, persamaan hak dan derajat manusia itu merupakan cerminan dari sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Pak Udin mempunyai 3 anak bernama Lani, Bimo, dan Siti. Lani sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, diberi uang saku 50.000. Bimo yang duduk di bangku SMA diberi uang saku 20.000, sedangkan Siti kelas 4 SD diberi 5.000. Mereka menerima uang saku tersebut dengan gembira. Ilustrasi tersebut sesuai dengan makna salah satu sila dalam Pancasila yang berlambang apa? Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, anak-anak harus tahu dari cerita ini tadi menggambarkan pengamalan sila dari sila keberapa gitu ya. Nah, setelah tahu pengamalan sila keberapa baru nanti dicari lambangnya. Nah, dalam konteks ini Pak Udin itu sudah menerapkan prinsip keadilan ya anak-anak ya. Prinsip keadilan berarti ini mencerminkan pengamalan sila Pancasila sila ke-5. Nah, sekarang sila ke-5 dalam Pancasila itu lambangnya apa? Lambangnya adalah padi dan kapas. Ini simbol kemakmuran. Jadi jawabannya adalah D. Karena Pak Udin menerapkan prinsip keadilan dari 3 anaknya yang berada di jenjang pendidikan berbeda itu memperoleh hak yang beda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan dan keadilan. Seperti itu. Baik, Pak Har akan lanjutkan nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Ada pernyataan. Nah, pertanyaannya, makna sila yang berlambang bintang. Ayo, bintang itu sila keberapa? Bintang itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pernyataan ini silakan anak-anak cari ya, cari yang sesuai dengan pengamalan sila pertama. 1. Menerima hasil keputusan rapat dengan lapang dada, bukan ya? Memperingati hari raya keagamaan dengan penuh syukur, bisa ya, ini makna dari sila ketuhanan. Kemudian menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, ini juga bisa ya anak-anak ya. Lalu hidup dalam kesederhanaan dan rajin menabung, tidak sesuai ya. Memberikan kesempatan teman untuk beribadah sesuai agamanya ya. Jadi dari pernyataan ini yang benar adalah nomor 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5, yaitu C. Seperti itu cara menjawabnya. Saya lanjutkan untuk soal nomor 4. Warga desa Sembada melakukan kegiatan gotong royong membuat jalan setiap hari Minggu. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat dan tanpa pamrih. Kegiatan lain yang bermakna sama dengan ilustrasi tersebut, ini kegiatan lain yang sama ya dari ilustrasi ini. Nah, kata kunci dari kegiatan ini adalah kegiatan gotong royong ya, gotong royong. Jadi dari pernyataan ABCD ini yang hampir sama dengan kegiatan ini apa? Menjenguk tetangga yang sakit, menghormati acara keagamaan di masyarakat setempat, mengikuti kegiatan musyawarah di masyarakat dengan tertib, menggunakan pakaian batik lokal untuk mengembangkan usaha masyarakat. Nah, ilustrasi yang sama adalah yang yang opsi C. Begitu ya anak-anak cara menjawabnya ya. Lanjut nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan di atas, ini kegiatannya apa ini? Ada orang yang dijenguk, ini ada anak yang sakit kemudian dijenguk gitu ya. Merupakan salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang berbunyi apa ketika menjenguk teman yang sakit? Teman yang sakit ini merupakan bentuk kemanusiaan ya, sehingga ini merupakan contoh pengamalan Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gampang ya ini ya, jawabannya adalah B. Pak Guru lanjutkan untuk soal nomor 6 anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini, ada lambang kepala banteng. Ayo, lambang kepala banteng itu lambang dari sila Pancasila sila keberapa? Sila ke-4. Pernyataan berikut yang sesuai dengan lambang sila Pancasila tersebut. Nah, bunyinya bagaimana sila ke-4 itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu ya, dalam permusyawaratan perwakilan. Yang benar yang mana? Lani menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Kurang tepat ya, tidak sesuai dengan sila ke-4. Itu melaksanakan upacara hari Senin dengan penuh hikmat. Ini bentuk persatuan ini. Beni melaksanakan Beni melaksanakan keputusan musyawarah. Nah, dengan penuh tanggung jawab. Samsul memilih jajanan tradisional. Salah. Jadi yang tepat pengamalan sila ke-4, gambar lambang kepala banteng adalah jawabannya yang C, musyawarah. Berkaitan dengan musyawarah. Saya lanjutkan untuk soal nomor 7.
Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 gambar. Nah, pertanyaannya, penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Ini kata kuncinya anak-anak. Di lingkungan keluarga ya, ditunjukkan nomor berapa? Nomor 1, ini kegiatan makan bersama, berdoa. Ya, ini di lingkungan keluarga ya. Lalu gambar nomor 2, ini adalah kegiatan gotong royong. Tapi di masyarakat, bukan di keluarga. Kata kuncinya di keluarga. Ini juga berpamitan kepada orang tua. Ini juga pengamalan di keluarga. Lalu ini ada diskusi di kelas, berarti ini pengamalan di sekolah. Nah, berarti jawabannya adalah gambar nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Begitu ya dalam mengidentifikasi soal. Pak Guru akan lanjutkan untuk soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan nilai Pancasila yang tepat ya, yang tepat. 1. Menyontek ketika ulangan, salah ya. Memberikan jawaban kepada teman, ini juga tidak boleh. Melaksanakan kerja bakti, membersihkan halaman sekolah, ya ini kerja bakti ya. Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, membersihkan coretan, ya betul ya. Kita harus mengurangi coretan, bukan malah menambah coretan. Jadi pernyataan yang benar adalah 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D. Begitu. Pak Har lanjutkan nomor 9. Stephen, Brian, dan Rahmat mengadakan kegiatan belajar kelompok pada hari Jumat pukul 10.30. Stephen dan Brian beragama Kristen, sedangkan Rahmat beragama Islam. Rahmat harus melaksanakan kewajiban untuk sholat Jumat di masjid. Sikap yang harus dilakukan Stephen dan Brian, mengabaikan Rahmat karena bukan tanggung jawab, salah ya, bukan tanggung jawabnya. Menunda waktu belajar kelompok supaya Rahmat sholat Jumat dulu, ini boleh. Memberikan saran kepada Rahmat supaya bergabung dengan kelompok lain, nggak boleh ya. Membujuk Rahmat menunda ibadahnya, salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah menunda waktu belajarnya untuk mengutamakan sholat Jumat gitu. Pak lanjutkan untuk soal nomor 10. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan pahlawan nasional, jasanya sangat besar bagi nusa dan bangsa. Beliau juga berjuang melawan Belanda dengan gigih dan tanpa rasa takut. Perilaku tersebut berikut ini yang merupakan cerminan dari sikap yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, tidak takut ya, berani berjuang gitu ya. Bimo melaksanakan piket kelas dengan terpaksa. Dika menyontek ketika mengerjakan ujian. Edo mengikuti lomba bulu tangkis dengan semangat dan percaya diri. Denny memotong pembicaraan, salah. Berarti yang tepat adalah yang C. Gampang sekali ini sebenarnya anak-anak. Pak lanjutkan untuk soal nomor 11. Perhatikan tabel berikut ya. Penerapan nilai Pancasila yang dapat dilakukan, kata kuncinya adalah di lingkungan masyarakat. Ini kata kuncinya anak-anak, di lingkungan masyarakat. 1. Berpartisipasi dalam pemilihan kepala dukuh, bisa ya. Mengikuti kegiatan ronda malam atau siskamling, betul. Melaksanakan kerja bakti, membersihkan selokan, ya. Mengikuti rapat di balai desa karena mendapat imbalan. Nah, ini ada pamrihnya. Menolong tetangga yang rumahnya roboh untuk mendapatkan pujian, nggak boleh ya. Harus tanpa pamrih ya. Berarti penerapan yang tepat adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Pak lanjutkan untuk soal nomor 12. Pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat tentang hak. Hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang selalu kita kerjakan. Ini kewajiban ya. Sesuatu yang harus kita lakukan. Sama ini, sesuatu yang selalu kita terima, sesuatu yang harus kita terima. Ya, ini adalah haknya. Sesuatu yang harus kita terima. Jawabannya adalah D. Pak lanjutkan untuk soal nomor 13 anak-anak. Salah satu hak anak di rumah, kata kuncinya ini ya, hak anak di rumah. Bermain dengan adik, ini kewajiban ya. Mendapatkan pengajaran, ini hak, tapi di kelas. Ya, kelas. Mendapatkan kasih sayang, betul. Ini setiap anak berhak mendapat kasih sayang, terutama dari orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua ini juga kewajiban ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakan antara apa yang diterima atau apa yang dilakukan. Yang diterima itu adalah hak, gitu. Pak lanjutkan untuk soal nomor 14 anak-anak. Hari ini ada PR matematika yang harus dikerjakan, tetapi Ali tidak dapat mengerjakan sendiri. Akhirnya Ali bertanya kepada orang tua. Hal itu menunjukkan bahwa Ali mempunyai hak ketika di rumah, yaitu mendapat apa? Bantuan mengerjakan PR. Bimbingan dari orang tua, nasihat dari orang tua, nilai PR yang bagus. Ini berhak mendapat bimbingan gitu. Baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak ini perlu mendapat bimbingan gitu ya. Saya lanjutkan untuk soal nomor 15. Ada gambar. Gambarnya ini ada anak yang menyetel radio, lalu di sini berisik gitu ya. Berarti yang dilakukan anak perempuan ini tidak baik ya, karena anak laki-laki adiknya atau siapa ini menutup telinga karena berisik gitu. Gambar tersebut menandakan seorang anak yang belum mendapatkan haknya. Apa ini haknya? Mendapatkan kenyamanan belajar di rumah. Ya, ini tidak nyaman ini. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup, menggunakan alat elektronik sesukanya. Tidak bertengkar dengan kakak, mendapatkan kenyamanan ya anak-anak ya, karena ini terlalu berisik gitu kan, berarti tidak nyaman gitu, berarti haknya tidak terpenuhi. Ini untuk nomor 15. Kita lanjutkan untuk nomor 16. Orang tua menyediakan peralatan elektronik di rumah seperti televisi, kulkas, dan kipas angin. Alat-alat tersebut disediakan untuk menambah kemudahan aktivitas di rumah. Kewajibannya apa kalau sudah ada peralatan itu? Kita sebagai anggota keluarga memanfaatkan setiap hari ya, menggunakan terus menerus, boleh menggunakan dengan hati-hati, memperbaiki jika terjadi kerusakan ya. Ini
Semua jawaban ini betul, tetapi kita harus memilih yang paling betul, seperti itu anak-anak. Karena belum tentu jawaban itu salah semua gitu ya. Semua jawaban bisa jadi benar semua, tetapi ada yang paling tepat. Berkaitan dengan penggunaan alat elektronik itu, maka harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ya supaya awet, ya supaya hemat energi, seperti itu. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 17. Di sini ada kewajiban seorang anak. Nah, pertanyaannya apa sih? Kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Nah, kewajiban ada di nomor berapa? Menaati peraturan di kelas. Ini di kelas ya, bukan di keluarga. Kata kuncinya ini anak-anak. Menghormati orang tua ya, menjaga fasilitas umum ini di masyarakat dan di tempat umum ya, menjaga nama baik keluarga, menaati nasihat orang tua ya, berarti nomor 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 jawabannya adalah B. Gitu ya anak-anak ya. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 18. Setiap hari Sabtu, siswa kelas 4 diberi jadwal kunjungan ke perpustakaan. Oh maaf, diberi jadwal kunjungan ke perpustakaan. Kegiatan tersebut dilakukan karena siswa mempunyai hak apa? Hak karena diberi jadwal kunjungan. Membersihkan ruang perpustakaan, salah ya. Menggunakan fasilitas sekolah, boleh. Menata buku, tidak. Belajar dengan rajin, tidak. Ini adalah haknya, gitu ya. Bisa membedakan ya, hak dan kewajiban. Itu. Kalau kewajiban itu yang harus dilakukan. Pak, lanjutkan soal nomor 19. Setiap hari siswa bergantian melakukan piket di kelas. Dilakukan agar semua siswa mendapat haknya. Haknya apa kalau piketnya sudah dilakukan? Belajar dengan nyaman, boleh. Mendapat nilai yang bagus, ini kaitannya dengan piket ya. Mendapat pelajaran dari guru. Memanfaatkan fasilitas sekolah. Jadi kalau kelasnya itu bersih, tentu saja kan belajarnya akan nyaman. Begitu anak-anak dalam menjawab soal nomor 19 ini. Pak Guru, lanjutkan untuk soal nomor 20. Lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman merupakan manfaat dari melakukan kewajiban apa? Kewajiban yang menjadikan sekolah itu nyaman dan bersih. Apa kewajibannya? Belajar dengan rajin, kurang tepat. Meskipun ini keterangannya itu benar, tapi tidak sesuai dengan pernyataan tadi ya di atas ya. Mengikuti upacara bendera, ini juga benar, tapi tidak tepat dengan pernyataannya. Memperhatikan penjelasan guru. Ini membuang sampah pada tempatnya supaya menjadi bersih dan nyaman. Jawabannya adalah D. Seperti itu anak-anak. Nomor 21, mengikuti upacara bendera merupakan salah satu kewajiban siswa ya. Tujuannya untuk apa sih upacara itu? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kurang tepat. Menciptakan kenyamanan dalam belajar, menciptakan kerukunan, melatih kedisiplinan ini. Jadi anak-anak belajar untuk disiplin berbaris-berbaris, memakai atribut yang lengkap, itu dalam rangka menciptakan kedisiplinan gitu ya. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 22. Pak, agak cepat saja ini. Berikut ini ada gambar ya, ada gambar bermain di halaman sekolah gitu. Berikut ini yang bukan kewajiban, siswa ketika melakukan kegiatan seperti ini. Menghormati sesama teman, ini betul. Jadi karena bukan berarti salah. Tidak membedakan teman, benar. Tapi karena yang bukan berarti salah. Tidak berbuat curang, bermain sepuasnya, nggak boleh ya ini ya. Bermain sepuasnya itu. Harus memperhatikan apa? Jadwal, kemudian memperhatikan jam belajar, seperti itu. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 23 anak-anak. Setiap hari semua siswa menerima bimbingan dan pengajaran dari guru. Oleh karena itu, sikap yang harus dilakukan apa ketika anak-anak menerima bimbingan pengajaran dari guru? Melakukan piket kelas, tidak pas. Mengulang pelajaran, bisa ya. Menghormati guru, bisa ya. Menaati aturan, kurang pas. Nah, karena semua siswa itu menerima bimbingan dan pengajaran dari guru, maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan kepada guru adalah menghormati guru. Dari dua jawaban yang benar ini, yang paling tepat adalah yang C. Itu ya, cara memilih jawaban yang tepat. Jawaban benar belum tentu tepat, itu. Pak, lanjutkan, ada pernyataan dalam tabel. Berdasarkan tabel tersebut, sikap yang tepat dalam menghargai perbedaan antar suku. Kata kuncinya ini ya, menghargai perbedaan antar suku. Menonjolkan perbedaan unsur sara, tidak boleh ya. Memandang suku sendiri paling baik, tidak boleh. Mengembangkan sikap toleransi terhadap suku lain ya. Menghargai segala perbedaan sebagai sumber kekayaan budaya ya. Memotivasi suku pedalaman agar dapat berkembang ya, betul. Jadi jawaban yang benar adalah 3, 4, dan 5. Jawaban ini adalah untuk soal ini adalah jawabannya 3, 4, 5 yaitu D. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 25. Salsa merupakan siswa pindahan dari Sumatera Selatan. Ia membawa pempek makanan khas daerahnya ya untuk teman sekelasnya. Setelah mencicipi, Banu kurang suka dengan rasanya. Tindakan Banyu harusnya apa kalau tidak suka dengan makanan teman? Mencela rasa makanan tersebut, tidak boleh. Membuang sisa makanan, tidak boleh. Terpaksa menghabiskan, nggak boleh. Terpaksa juga minta maaf karena tidak menghabiskannya. Ya, ini bentuk dari menghargai ya, karena belum tentu semua orang juga akan suka seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh menyakiti teman. Bagaimana caranya? Minta maaf gitu. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 26. Keragaman sosial budaya di Indonesia berkaitan erat dengan semboyan negara ini, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut ini kata kuncinya ini anak-anak, tidak termasuk keragaman sosial budaya. Bahasa, ini termasuk ya. Kesenian, iya. Makanan, iya. Pakaian adat, iya. Mana yang bukan keragaman sosial budaya? Yang bukan keragaman sosial budaya adalah
Makanan ya, makanan itu bukan keragaman sosial budaya. Ini sudah keragaman yang keragaman makanan tradisional, makanan daerah gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Gitu anak-anak. Meskipun ini semuanya adalah bentuk keragaman, tapi berkaitan dengan kata kuncinya adalah sosial budaya tadi. Jadi yang bukan adalah makanan. Pak, lanjutkan soal nomor 27 ya. Indonesia memiliki keragaman tempat tinggal yang mencirikan suatu suku bangsa. Salah satu contohnya adalah joglo. Joglo itu rumah adat Jogja dan Jawa Tengah ya, banyak dijumpai daerah istimewa Yogyakarta. Bentuk keberagaman sosial budaya yang dimaksud apa? Yaitu rumah adat gitu ya. Itu keragaman rumah adat. Nomor 28, perhatikan ini anak-anak. Ahmad bercerita di depan kelas tentang keanekaragaman sesuai asal daerah kelahirannya. Ahmad asalnya dari Sulawesi Selatan. Rumah adat yang bernama Tongkonan, nah, Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Yang mana ini? Nah, rumah adat Tongkonan itu bentuknya seperti ini anak. Bentuknya seperti ini anak-anak. Ini adalah rumah adat dari Sulawesi Selatan ya, atau Tongkonan. Nomor 29, rumah adat dari suku Dani di Provinsi Papua ya, di Provinsi Papua memiliki keunikan yakni mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi alam. Rumah adat yang dimaksud, nah ini yang dimaksud adalah ini anak-anak. Kenapa? Karena terbuat dari alam ya, dan dibuat lebih pendek seperti itu. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 30. Di sini ada lirik lagu ya anak-anak ya. Ada lirik lagu. Nah, ini adalah lirik lagu ya anak-anak ya. Lirik lagu Mesat ngapung lulur jauh di awang-awang. Ya, ini adalah lirik lagu Manuk Dadali. Manuk Dadali ini bahasa Sunda ya ini ya. Bahasa Sunda. Ini Manuk Dadali dari mana asalnya? Dari Jawa Barat ya, karena berbahasa Sunda, suku Sunda. Gitu. Kita lanjutkan untuk nomor 31. Ibu Dian berencana mengantarkan Dayu untuk membuat KTP. Sebagai prasyarat, Dayu membutuhkan surat rekomendasi dari kepala desa. Surat rekomendasi tersebut dapat terpenuhi pada wilayah pemerintahan tingkat mana? Karena minta rekomendasi dari kepala desa berarti tingkat desa gitu anak-anak. Lanjut, perhatikan sistem pemerintahan berikut. Ini ada sistem pemerintahan, urutan sistem pemerintahan yang tepat. Ada RT, kecamatan, RW, kelurahan gitu ya. Jadi urutan yang terendah itu adalah RT ya, RT. Setelah itu RW. Setelah RW apa? Dusun, lalu kelurahan, kemudian kecamatan. Jadi, nah, berarti urutannya adalah yang tertinggi itu dari kecamatan ya anak-anak ya, dari kecamatan. Setelah dari kecamatan ini berarti urutannya nomor 1. Setelah dari kecamatan, kelurahan, ini nomor 2 ya, nomor 2. Setelah itu dusun, ini urutan nomor 3. Kemudian RW nomor 4, lalu RT ini nomor 5. Berarti urutannya adalah 2, 4, 5, 3, 1. 2, 4, 5, 3, 1. Jawabannya adalah C. Seperti itu ya anak-anak ya. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 33 anak-anak. Jabatan yang tepat untuk mengisi bagan sistem pemerintahan yang kosong. Nah, ini adalah struktur di lingkungan kelurahan ya. Ini adalah bagan di lingkungan kelurahan, bagan sistem pemerintahan di pemerintahan kelurahan seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut, Pak Ara akan lanjutkan ya, Pak Ara akan lanjutkan nomor 34. Bu Lulu bekerja di kantor kecamatan. Setiap hari Bu Lulu bertugas untuk mengurusi administrasi seperti surat menyurat. Mengurusi administrasi. Berarti jawabannya apa kalau mengurusi administrasi? Sekretaris gitu ya. 35. Fasilitas umum yang berada di wilayah kecamatan. Ada Koramil, kantor pos, Polres. Kantor pos Polres itu di sektor ya, harusnya Polsek ya kalau di kecamatan itu. Koramil, Polsek, dan KUA, ini benar ini. Koramil, kantor pos, rumah sakit umum daerah, kalau RSUD itu di tingkat kabupaten ya. Koramil, kantor camat, rumah sakit umum daerah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ini adalah tempat-tempat fasilitas umum yang bisa anak-anak jumpai di tingkat kecamatan. Nomor 36. Saat pandemi COVID-19, ada warga di sekitar tempat tinggalmu yang sedang melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID di masyarakat. Tuliskan 3 sikap atau perbuatan yang dapat dilakukan untuk meringankan beban warga yang melakukan isolasi mandiri tersebut. Yang bisa dilakukan apa ketika ada tetangga kita yang isolasi mandiri? 1, ya kita harus membantu apa? Membantu memberikan yang pertama itu adalah memberikan penguatan atau dukungan moral ya. Memberikan dukungan moral. Maksudnya dukungan moral itu apa? Ya kita beri dukungan bisa melalui pesan WhatsApp gitu, yang sabar ya, seperti itu misalnya. Tetap semangat, nah, itu dukungan moral. Yang kedua juga memberi bantuan berupa bahan pangan, memberi
bantuan bahan pangan atau makanan ya, bahan pangan atau makanan. Ini sangat perlu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, kita juga bisa memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan ya, memberikan bantuan fasilitas kesehatan. Maksudnya seperti apa? Misalnya ketika ada keperluan untuk ke rumah sakit, ke puskesmas, seperti itu bisa minta bantuan. Kita yang memanggilkan ambulan dan sebagainya untuk memanggilkan medis dari puskesmas, seperti itu ya. Baik, Pak Ara akan lanjutkan soal nomor 37 ya. Berikut perhatikan pernyataan berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah sikap perilaku yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila berlambang kepala banteng di lingkungan masyarakat? Ini berkaitan dengan musyawarah di masyarakat ya. Kita akan identifikasi, membantu orang tua menyeberang jalan, tidak sesuai ya. Mengikuti kegiatan posyandu di kampung, bisa. Bermusyawarah untuk mufakat, bisa. Membersihkan pekarangan sekitar rumah, kurang tepat ya. Memaksakan pendapat yang dianggap benar, tidak boleh. Mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilihan umum, benar. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, boleh. Nah, jadi yang dilakukan sesuai dengan oh, ini tadi yang kedua, ini kegiatan posyandu di kampung, ini tidak berkaitan ini anak-anak. Jadi yang sesuai adalah ini ya, yang C, kemudian F dan G. Lalu untuk menjawabnya bagaimana? Nah, untuk menjawabnya adalah anak-anak tuliskan hurufnya dulu, yaitu huruf huruf C gitu ya, C, kemudian yang F, lalu G. Nah, akan lebih lengkap lagi ketika anak-anak tuliskan C, keterangannya apa, F, keterangannya apa, G, keterangannya apa, seperti itu. Kalau di dalam lembar jawab tentunya ada space yang lumayan gitu. Saya lanjutkan nomor 38. Setiap warga sekolah harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan supaya tercipta kenyamanan di sekolah. Jelaskan dua akibat jika warga sekolah tidak melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Apa akibatnya kalau tidak melaksanakan tanggung jawab? Contoh, ketika tidak melaksanakan piket, maka apa akibatnya gitu ya. Contohnya, 1, kelas atau sekolah gitu ya, sekolah menjadi tidak nyaman. Sekolah menjadi tidak nyaman. Oke, apalagi karena tidak piket gitu ya, kemudian kotor jadi tidak nyaman. Yang kedua apa contohnya? Bisa juga misalnya sekolah menjadi kotor, gitu juga boleh. Sekolah menjadi kotor. Kalau kotor kan tidak enak dipandang mata gitu ya. Ini baru yang berkaitan dengan kebersihan loh, masih banyak lagi sebenarnya gitu. Nah, silakan anak-anak juga menjawab sesuai dengan yang diminta. Kalau diminta 2 ya harus sebutkan minimal 2. Pak, kalau lebih dari 2 boleh, sangat boleh gitu. Pak, lanjutkan untuk soal nomor 39. Ini ada permainan anak-anak, ada permainan tradisional. Tuliskan 3 sikap perilaku yang harus dilakukan saat melakukan permainan tradisional seperti gambar. Apa yang dilakukan ketika kita bermain dengan teman? Ya, kita tuliskan 3 perilakunya. Harus berbuat apa? Berbuat adil. Adil dalam berteman, berbuat adil dalam bermain dan berteman. Bermain, maksudnya adil dalam bermain dan berteman bagaimana? Tidak memilih-milih teman gitu. Aku berteman dengan ini saja, itu tidak boleh ya. Harus berbuat adil, dengan siapapun harus berteman. Yang kedua apa yang dilakukan? Tidak melakukan kecurangan, tidak curang, boleh gitu ya. Tidak curang. Yang ketiga apa? Yang ketiga misalnya boleh menghargai teman gitu, menghargai teman. Karena setiap orang itu kan kemampuannya beda-beda gitu ya. Jadi bisa jadi anak A ini hanya bisa bermain setengah permainan, tapi anak B bisa full permainan gitu ya, tanpa henti. Contohnya seperti itu. Kita harus menghargainya juga. Nah, seperti itu anak-anak yang bisa Pak Ar bahas pada kesempatan ini, yaitu pembahasan penilaian sumatif akhir semester mata pelajaran Pancasila untuk kelas 4. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.